Geger, terungkap Hotman Paris tolak Ibtu Rudiana jadi kuasa hukumnya setelah melihat CCTV TKP Vina, bikin shock. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction kali ini pastinya ada update terbaru dan kita sama-sama mengulik kasus Vina ini sejauh mana update-nya dan perkembangannya seperti apa. Dan yang terbaru adalah dari Hotman Paris yang tahu dimana awalnya itu kita sangat mengharapkan dibantu oleh Hotman Paris. Ternyata kasus Vina ini rumit. Mungkin Hotman Paris akhirnya meminta bantuan kan ke presiden langsung, seperti apa, butuh tim khusus. Dan pastinya Hotman Paris ini berusaha untuk netral, tidak mendukung salah satu pihak, baik itu Rudiana ataupun siapapun gitu. Yang dimana pastinya Hotman Paris juga cerdas ya, dari sisi pengalamannya sebagai pengacara. Dia harus menganalisa sejauh mana dan punya trik atau apalah siasat agar kasus ini saling terbuka. Dan akhirnya kan saksi-saksi berdatangan, saksi-saksi bermunculan nih, Dede, Liga, dan lain-lain. Itu pun prosesnya panjang ya. Seperti apa komentarnya dari Hotman Paris di awal dan terakhir. Dia kan konferensi pers sama Ibtu Rudiana juga, itu kan sebenarnya menjebak, sebenarnya sih kayaknya menjebak sih dengan pertanyaan-pertanyaan seorang pengacara. Ya tau lah gitu. Kita simak seperti apa dari Hotman Paris. Kuasa hukum Vina sejak dari awal, Hotman Paris tidak pernah bersatu atau saling dukung dengan Rudiana. Justru Hotman lah yang berulang-ulang mengatakan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan segera melaporkan, mengambil tindakan hukum terhadap Rudiana. Diperiksa Propam, ternyata Propam mengatakan tidak ada pelanggaran kode etik. Nah, hasil pra-peradilan atau persidangan pra-peradilan, kalau memang ada saksi dan bukti yang cukup untuk melaporkan adanya penganiayaan, penekanan waktu BAP di tahun 2016, segera buat laporan polisi, segera buat laporan polisi terhadap Rudiana. Itu sudah berulang-ulang saya ucapkan. Bahkan Hotman Paris lah yang mengatakan pertama kali agar Bapak Jokowi membentuk tim pencari fakta karena ada keraguan tentang BAP 2016. Banyak hal-hal yang menimbulkan kecurigaan. Jadi sekali lagi saya himbau kepada para pihak yang dirugikan, jangan cuma ngeluh di medsos. Buat segera laporan polisi, terhadap Rudiana kalau memang Anda dianiaya, ya. Banyak kan dari 7 pelaku itu akhirnya mengungkap fakta, dari mulai pra-peradilan sekat apal itu sampai ada yang di strung, dikasih air kencing dan lain-lain. Itu juga kan sangat cara penyiksaannya tidak manusiawi ya gitu. Walaupun memang ini tujuannya mencari pelaku pembunuhan atau pemerkosaan atau mungkin kecelakaan, tapi bisa jadi salah sasaran. Itulah yang di sini semakin rumitnya kasus Vina Cirebon. Bedah lagi lebih lanjut dari Ugro Seno ya. Di sini pakar analisanya mengagetkan loh. Beliau bilang banyak kejanggalan di minimal TKP-nya aja. Itu TKP-nya aja sangat janggal ya. Bagaimana bisa kalau memang dibunuh di kebun, rata-rata kalau mayat pasti kebanyakan pembunuhan udah antara dikubur atau ditinggalkan si mayatnya di kebun gitu ya kan. Itu di belakang sorong dibilangnya di kebun. Atau kalau memang tabrak lari, tertabrak di tertaruh di flyover itu, talun, mungkin ada banyak kerusakan di kendaraan. Ini juga janggal bagi kakak Vina yang kekeh bahwa adiknya itu bukan kecelakaan. Dan ini sempat ingat waktu itu salah satu analisa edukasi dari Ibu Widya yang bilang ini bisa jadi terjadinya di suatu rumah atau suatu tempat yang mungkin ada berceceran darah dan lain-lain, sementara lukanya juga sangat berat ya, walaupun tidak ada tusukan dan lain-lain. Akhirnya terbongkar kan di BAP ada tusukan, ternyata hanya luka tumpul. Ini bener-bener mungkin BAP-nya kurang sempurna diselidiki atau apa.
Jadi skenarionya kurang rapi. Gimana komentarnya? Kita simak dari Ugro Seno, analisa mengagetkan dari sisi TKP-nya. Katanya tidak dihadang di jalan seperti cerita yang di Karang-Karang itu, tapi mereka diundang kumpul, kemudian terjadi ya peristiwa itu. Nah, asalnya feeling Pak Ugro ini? Saya menggambarkan begini, para pelaku setelah saya mengumpulkan beberapa fakta dari Facebook, dari media sosial, kemungkinan di antara para pelaku dan korban ini kenal. Wah, makin seru ya. Dari mulai analisa, pra peradilan, bermunculan saksi, ya, kubu-kubuan. Sebenarnya tidak menyalahkan sisi Ibu Titin meyakini ini kecelakaan, walaupun dari kakak Pina juga meyakini ini pembunuhan, walaupun kendaraannya tidak rusak parah. Tapi kan dilihat dari tubuh Pina ini sangat mengenaskan ya. Udahlah pokoknya lukanya banyak gitu. Gimana tanggapannya di komentar ya? Kalau bisa kita simak lagi pendapatnya ini dari Dr. Azmi. Ini juga kan pakar yang paham gitu ya, menganalisa lebih tahu detailnya seperti apa. Terutama IT-nya kan itu kuncinya di handphonenya Pina, kakaknya Pina itu Rudiana, Eki pada tahun 2016 itu kira-kira bisa diungkap nggak ya? Ini kan kuncinya di penyidik nih, penyidik kenapa tidak membuka salah satu, atau mungkin sampai sekarang pun bukti handphone tidak ada, CCTV tidak ada. Ini yang memberatkan 7 pelaku hingga mendekam di penjara sampai sekarang. Pra peradilan Jakarta juga kan alot jadinya. Gimana komentarnya ya? Dan ini juga ditambahkan lagi dari edukasi Ibu Widya mengenai kasus Pina ini yang kejanggalan, yang terutama di AIP. Seperti apa ini bisa komunikasi dengan Bapak Ibtu Rudiana pada kala itu. Kalau sampai Ibtu Rudiana ini benar buktinya mengarah ke beliau, kesalahannya banyak, emang nanti jabatan dipertaruhkan ya. Terus apalagi tuh penyidik pasti kena, kakek yang sebelumnya juga mungkin kena. Jadi saling kubu-kubuan, ini mana yang benar, mana yang salah, mana yang kuat. Kita simak seperti apa. Melihat jalan buntu, perlu juga dicek percakapan antara handphonenya korban Eki sama bapaknya. Saya malah takut nanti tiba-tiba kita dibuat jalan yang jauh, ternyata juga ada persoalan di sini. Kok tiba-tiba ini kok mengalihkan ke pihak luar? Bagaimana ini keadaan-keadaan mereka ini? Kita cari-cari, soalnya ini para tersangka ini kan kita sudah tahu mulai kan DPO yang dimanipulatif, ya kan, mereka yang bikin DPO tiba-tiba DPO itu katanya fiktif, ya kan, tangkap orang nyatakan ini adalah orangnya, Peggy Perongnya, tapi nyata-nyatanya bukan orang itu lagi, gitu loh. Dan lepas ya. Ya, terus ini mulai lagi rentetan yang pada terpidana ini menyatakan ternyata mereka bukan, mulai nih awalnya mereka tidak tahu apa-apa, tiba-tiba akhirnya menjadi tumbal atas peristiwa ini. Nah, kita harus masuk ke dalam dong ini. Jadi Mabes Polri atau Pak Kapolri yang kemarin ingin mendorong saintifik, tolong dong dicek percakapan handphonenya Pak Rudiana dengan putranya juga. Sampai-sampai Ibu Widya ini acungi jempol gitu ya dengan tindakan kepolisian pada saat itu, cepat sekali menangkap pelaku pembunuhan Pina ya. Tapi lucunya lagi di BAP kok ini sangat banyak kejanggalan gitu sih, terutama kan AIP ini kayak memanfaatkan situasi kah, dan sampai sekarang kalau AIP tidak bersalah harusnya muncul seperti Dede ke media atau minta perlindungan ke kepolisian, laporan dan lain-lain lah. Bagaimana supaya dia hidup tenang, tidak dicari-cari. Seperti itu, kita simak seperti apa dari pastinya keberanian Ibu Widya ini, argumennya seperti apa. Saya acungin jempol, benar. Ya benar, saya acungin jempol. Kenapa? Setelah 2 jam habis tukaran HP, ya, tahu para pelaku itu nongkrong di mana. Lah, saya nggak kebayang kalau dia itu petugas yang namanya KPK. Ya, setelah habis tukaran HP dengan yang nama Aep Rudiansyah, bisa tahu para pelaku yang namanya koruptor itu ada nongkrong di mana. Ya, diciduk dalam waktu 15 menit. Orang itu bisa mengaku. Oh, keren, pokoknya nggak ada duanya ada di dunia ini ya. Iya, betul nggak? Ayo, kalau begitu kita ya pemirsa seluruh rakyat Indonesia, kita tukaran HP yuk.
Ya, kenapa? Agar kita bisa itu tahu ya tongkrongan orang-orang pelaku yang namanya kasus Vina ini. Kita tukaran HP dulu agar kita segera ya menemukan yang namanya sutradara yang mengelola yang namanya kasus Vina ini. Ya, begitu bro. Ya gimana? Yuk kita tukaran HP yuk. Ya, biar kita cepat menangkap yang namanya aktor Tuan Takur itu. Keren soalnya bro ya, setelah 2 jam ya kita tukaran HP jadi tahu itu ya pelaku sandiwara ini ya, itu cepat tertangkap bro. Kayak mereka itu habis tukaran HP dengan Aep dalam waktu 2 jam ya, Aep langsung tahu ya para pelaku-pelaku pembunuhan Vina itu lagi nongkrong di SMP 11. Keren tahu ya. Begitu ditangkap dalam waktu 15 menit dibawa ke kantor, mereka tuh langsung mengakui, langsung tanda tangan. Saya nggak kebayang ini kalau dia nangkap para koruptor dalam waktu 15 menit langsung mengaku kaya Indonesia bro. Keren ya. Aduh Gusti. Ya jangan lupa tutorial cara menukar HP agar kita bisa mendapat pelaku ya, ketemu para pelaku ya, terutama pelaku-pelaku DPO tentang kasus Vina. Oke, salam waras. Makin seru, makin keren juga ngikutin kasus Vina ini dari awal. Banyak drama, sutradaranya the best, terus terutama sih yang paling penting ini bener-bener yang nggak boleh setengah-setengah, harus dibongkar lagi dari nol ya. Mungkin selama CCTV ini belum terungkap ataupun handphone dari keluarga Vina, terus itu tadi juga percakapan di dalamnya 2016 itu juga patut dicurigai ya, baik Eki Rudiana ataupun dari almarhum anaknya Eki itu sebelum meninggal seperti apa. Mungkin ini kemungkinan ya seperti tuduhan-tuduhan yang sebelumnya ya, karena kan ini masih praduga ya, belum pasti. Pra-peradilan Sekatetel juga setelah kemarin proses dengan Hakim Ibu Rizka itu nanti kan ujung-ujungnya keputusannya di MA. Gimana? Apakah di sana juga mendukung demi keadilan? Jangan sampai ada pihak-pihak oknum lagi yang di belakang layar seperti apa. Jangan sampai ada korban-korban lagi, atau jangan sampai ada yang berani-berani lagi memberikan kesaksian palsu. Ini menyangkut hak asasi manusia, menjadi bahan fitnah, menambah banyak drama dan pembelajaran edukasi cara menyelesaikan hukum atau belajar hukum lah gitu. Jadi melek lagi lah gitu ya, nambah wawasan juga gitu. Terima kasih yang udah menonton channel Suara Hati Sang Istri update kali ini. Jangan lupa tanggapannya di komentar dan bye.